Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, memasuki pembelajaran 1 dan 2. Yuk simak videonya. Ini kita akan belajar bagaimana cara mencari arti kata sulit pada teks non-fiksi, menemukan informasi dalam teks, dan kita juga akan mempelajari pola lantai serta contoh-contoh pola lantai dalam tari. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya? Nah, untuk mengetahui keragaman budaya yang belum kamu ketahui, kamu dapat membaca teks yang berkaitan dalam keragaman budaya Indonesia. Dan pada saat kamu membaca, tentu kamu pasti pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya, bukan? Untuk mengetahui arti kata sulit atau kata yang belum kamu ketahui, kamu dapat mencari arti kata tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang bisa kamu download aplikasinya melalui Google Play Store. Nah, dengan kamu mengetahui arti dari kata yang baru kamu ketahui, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan tambahan untukmu. Sekarang silakan dibuka buku bupenanya halaman 111 sampai 112. Nah, di sana terdapat sebuah teks non-fiksi tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Nah, pada teks ini kita akan mencari arti kata sulit, kata yang belum kamu ketahui artinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, silakan dibaca dengan seksama ya teksnya. Setelah itu, kita akan mencari arti kata sulit yang terdapat dalam teks mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Anak-anak hebat, di sini Ibu akan memberikan satu contoh kata sulit yang Ibu temukan pada teks tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya, yaitu pemugaran. Setelah Ibu mencari arti kata pemugaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata memiliki arti perbaikan kembali. Nah, silakan untuk anak-anak hebat bisa dicari 3 kata yang menurutmu sulit dan carilah arti kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, setelah kamu tahu bagaimana cara mencari arti kata sulit, kamu dapat pula menemukan informasi dalam teks dengan baik, karena kita pada saat membaca itu tentu saja perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat agar pesan atau informasi yang terdapat pada teks dapat dipahami dengan baik. Nah, salah satu cara untuk menemukan informasi dalam teks yaitu dapat dengan merumuskan pertanyaan menggunakan konsep adik simbah. Adik simbah adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini terdapat contoh pertanyaan dari teks yang berjudul Mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya yang tadi sudah kita bahas dan baca sebelumnya. Nah, untuk menemukan informasi dalam teks tersebut, kita dapat menggunakan konsep adik simbah dalam merumuskan pertanyaannya, yaitu seperti apa saja kegiatan yang dilakukan di Taman Budaya NTB, kemudian di mana letak Taman Budaya NTB, lalu
Kapan Taman Budaya NTB didirikan? Yang keempat, siapa yang sekarang mengelola Taman Budaya NTB? Yang kelima, mengapa Taman Budaya di NTB didirikan? Dan yang terakhir, bagaimana cara yang dilakukan oleh pengelola Taman Budaya NTB untuk meningkatkan jumlah wisatawan? Nah, anak-anak hebat, setelah kamu merumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba tadi, kamu dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah kamu rumuskan tadi. Anak-anak hebat, Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Dan tentunya kamu pasti mengetahui salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia, bukan? Ya, dan pada setiap tarian daerah pasti memiliki pola lantai yang berbeda loh. Lalu, apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan pola garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak berpindah-pindah tempat pada saat menari. Jenis pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama, pola lantai garis lurus ke depan. Formasi penari membentuk garis lurus ke depan atau sejajar. Nah, contohnya seperti pada tari baris cengkedan yang berasal dari Bali dan tari Yospan yang berasal dari Papua. Nah, yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal ini, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Nah, contohnya seperti pada tarian Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Dan yang ketiga ada pola lantai persegi. Nah, formasi penari ini membentuk seperti persegi. Contoh dari pola lantai persegi yaitu pada tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Yang keempat yaitu pola lantai segitiga. Nah, pada hal ini formasi penari membentuk pola lantai seperti bentuk segitiga. Salah satu contoh dari tarian yang menggunakan pola lantai segitiga yaitu tari Sekapur Sirih yang berasal dari Jambi. Yang kelima yaitu pola lantai zigzag. Artinya, formasi penari membentuk seperti garis zigzag. Nah, contoh dari tarian yang menggunakan pola lantai zigzag yaitu tari Melayu Sungai Kapuas yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pola lantai segi lima. Formasi penari membentuk seperti segi lima. Nah, contoh dari pola lantai segi lima yaitu pada tarian Melayu Sungai Kapuas yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, anak-anak hebat, artinya dalam satu tarian itu bisa saja terdapat lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3 jenis pola lantai. Contohnya seperti tadi, pada tari Melayu Sungai Kapuas terdapat pola lantai segi lima, kemudian terdapat pola lantai zigzag, dan pola lantai lainnya. Anak-anak, untuk tugas 1 yaitu tentang muatan bahasa Indonesia yang terdapat pada soal latihan Bupena 4C halaman 112 dan 114. Kerjakan di buku tugas ya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu kerjakan latihan pada Bupena halaman 119. Yaitu yang pertama, bacalah terlebih dahulu teks yang berjudul Rumah Gadang
arsitektur yang menjadi wajah Minangkabau. Nah, nanti setelah kamu membaca teks tersebut, catatlah informasi-informasi baru yang kamu dapatkan. Kemudian, yang terakhir yaitu catatlah kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Untuk tugas terakhir yaitu muatan SBDP. Nah, nanti silakan anak-anak hebat untuk mengamati video yang terdapat pada slide selanjutnya ya. Dan jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk awal formasi para penari pada tarian Sajojo Papua? Kemudian yang kedua, jenis pola lantai apa saja yang terdapat dalam tari kreasi tradisional tari Sajojo Papua? Dan yang ketiga, gambarkan pola lantai pada tari Sajojo Papua. Nah, nanti dikerjakan dan ditulis di buku tugasmu ya. Dan jangan lupa untuk difoto dan kemudian dikirimkan kepada gurumu untuk dinilai. Terima kasih kepada anak-anak hebat yang telah menyimak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.